Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Pindah lidani goirihi kepada sangka luar si muktar, bihi kepada si nafsu tadi, wahwa si muktar tadi ala kulli hal, dalam keadaan apapun, a'lamu lebih tahu binafsihi dengan dirinya. Jadi jangan tertipu dengan pujian orang, mantep aja terhadap hinanya diri sita, ya, mantep aja dengan hinanya diri kita. Udah mantep, orang mau muji kayak apa jangan dipedulikan, ya, mantep dengan hina diri, mantep dengan hinanya diri, gak usah apa, tertipu, gak usah jadi tertipu dengan pujian orang. Allah Akbar. Waqad sabbaha al-Haris Muhasibi radhiyallahu anhu. Haris Muhasibi sudah ya, menyerupakan ar-radi bil madi, orang yang ridha dengan pujian orang, bil batil dengan batil, bimayyah jaubi, dan orang yang mempermainkan dia, wa yuqalu lahu, dia ngomong gini, alnal adarah tai allati tahruju min jaubik, yang keluar dari pantatmu, laharo ihatun karihatil miski, mambunya, baunya seperti bau misik. Oh ya pro bidalik, dia senang dengan kata itu. Allah, ya, orang yang senang dengan pujian orang itu seperti dengan dia tadi, ya, senang ada yang orang ngomong, ya, tai kamu itu loh, kok mampunya kayak mampu misik gitu. Dia senang digituin. Rabbana tawakkalna, mudah-mudahan Allah ngasih hidayah ya ke kita. Wa yarda ridha yasiman bisuhriyah, dengan di ya, guguyan bi kultu, aku berkata, wala saka anna dunuba, dosa, wal uyuba, aib allati ya'maluhal abdu min nafsi, yang diperbuat oleh si hamba itu antan, lebih bacin, wa akdar, lebih kotor, minal adrah, daripada tai, allati tahruju min jawbi, yang keluar dari pantatnya. Wala farqa bainal halain, tidak ada beda antara dua keadaan itu. Illa annahu, yang si abdi fi halil madhi, di dalam waktu muji, ya'lamu, tahu si abdu, annal madhi, si yang muji tadi, lam yusyariku, tidak menyertainya, fi ma'rifati dunubi, dalam mengetahui dosanya. Sama saja, cuma kalau yang muji itu kan enggak tahu tentang dosa yang diperbuat oleh yang dipuji. Padahal orang itu muji kan karena ditutup Allah, karena ditutup Allah, ya. Itunya kemarin disebutkan. Jadi kalau kamu itu dipuji itu sebenarnya bukan kamu benar-benar dipuji gitu. Bukan kamu layak dipuji, tapi kamu itu karena ditutup kejelekannya oleh Allah. Kalau benar-benar kita layak dipuji, kalau kita benar-benar layak dipuji, kita melakukan apapun itu enggak keluar dari pujian. Kalau kita benar-benar layak dipuji, karena kita kan enggak. Kita dipuji bisa begini. Kita melakukan kejelekan dikit aja, kan langsung hater ya. Berarti kita belum benar. Kalau benar kita layak dipuji, ya kita apa saja tetap dipuji. Gimana aja tetap dipuji.
Kan kita enggak begitu. Jadi orang itu muji ke kita memang karena sangka-sangka dia aja. Karena sangka. Itu kan sangka-sangka seperti itu sangka-sangka enggak jelas. Yang jelas itu adalah kejelekan kita. Itu kan jelas. Kan sangka itu belum jelas, baru sangka atau yubi musyarakata dalikal mustaji kaya ngabarangan si anu ngaguyonkeun lil mustajah bih bagi yang diguguyonkeun bi ma'rifati halimma dina nganyahukeun tingkahna barang yakhruju keluar pi jauhi tina bujurna bahwa ia si abdu bijahli kalan bodona abdu wa gobawati jeung belatna abdu qadra dia geus ridha bi ayyakuna lahu an aya si abdu teh fi qulubil ibadil jahilin dina hate hamba anu barodo teh bihalatin kalan ditingkah qadarun aya derajat gitu. Wajahun jeung aya pangkat min ghairi mubalatihi tanpa peduli bisukuti dengan jatuh nasi abdun min ayani maulah dari pandangan Allah gitu ya. Senang dengan dipuji gitu. Padahal kemarin kan bahwa innal hamda itu liman sataroka. Jadi asana alhamdulillah liman sataroka. Jadi pujian itu ke orang kedat yang nutupin itu. Kesalahan kita bukan ke kita. Jadi kalau dipuji ya jangan ini. Jangan GR. Apa jangan? GR. Kamu kan cuma nggak nyangka aja aku bagus. Aku kan lebih tahu tentang jeleknya aku. Kamu kan cuma nyangka aja tentang bagusnya aku. Kalau orang sembunyi-nyembunyi kejelekan, nyembunyi-nyembunyi ya, dari manusia tidak nyembunyi-nyembunyikan dari Allah, itu namanya kurangnya iman. Nyembunyi-nyembunyi dari orang ke Allah nggak taubat, itu namanya kurangnya iman. Alladzi ya'lamu yang tahu min halihi dari tingkah si abdun ma la ya'lamu huwa ma barang la ya'lamu tidak tahu karena eta ma huwa abdun wala ghairu luar ya abdun min haisura dia tina syariah si abdun bil madah kalan pujian pariha bunga abdun biha kalan madah walam yuqabil dalika bil iba tengah bandingan si abdun kan eta madah teh bil bakalan nolak wal karah enggak seneng. Hadza idza kanal madih min ahlil ilmi. Itu lawan yang mujinya kiai wadin ahli agama. Yang muji kiai muji ya begitu. Walaupun kiai yang muji gitu. Kita enggak boleh senang gitu. Kalau yang mujinya awam gimana? Yang orang yang wa amma in kana jahilan. Kalau yang mujinya itu orang bodoh au pasek pala gobawata, maka enggak ada kebeletan gitu, kebodohan. A'dhamu lebih besar minar ridha dari ridha bimadihim dengan mujinya awam. Wal paribungah bi kalawan madhu. Qala Yahya bin Mad radhiyallahu anhu tajkiyatul asyrar itu huznatun bik ya. Ngalem na orang jelek ya. Asal orang jelek itu huznatun itu ngajelek bika kepada kamu wahubuhum lak cintanya itu si asrar kepada kamu teh aibun laka itu aibun celak alika kepada kamu. Wakila libadil hukama innal amah yasnuna alik
muji-muji amah kepada engkau padahal ngadirikeun ieu si Syekh teh si Ba'du al-wasata gersah min dalik dari sana waqala ngomong si Ba'du la'allahum ra'au minni syai'an mungkin mereka melihat dariku sesuatu a'jabahum yang mereka itu sangat mengagetkan. Jadi ajabun teh menyenangkan, membaguskan lah. Wala khaira fi syai'in yasurruhum. Nggak ada kebagusan sesuatu yang bikin mereka bahagia nggak. Wa yuzibuhum. Tidak ada kebagusan. Jadi yang membuat mereka senang itu kan nggak ada yang bagus. Wa yura'an ba'dil hukama annahu madahu ba'dul awam. Dipuji oleh sebagian awam. Pabaka nangis. Faqala ngucap lahu ke si Ba'du si Ba'dul hukama itu tilmidu muridnya atabki lah kok nangis. Waqad padahal kan udah muji dia. Faqala innahu lam yamdahuni tidak amdahanya amdah yumdihunya bah lam yumdih lam yamdahni mada yamdahu itu mutaadinya innau lam yamdahni hatta waqaqa ba'da hulukuhu dia itu tidak muji ke aku sampai sesuai selaras akhlakku itu dengan akhlak dia. Jadi akhlak aku ya sama dengan karena dia orang itu nggak akan muji kecuali yang dianggap sesuai gitu. Palidalika baka itu. Itu aku nangis. Pangdur hada faqad nabahaka hada al-hakim alal illah bidzalik. Jadi alal illah bidzalik. Illah itu alasan bidzalik dalam buka. Jadi orang itu muji ke kita memang karena apa? Karena ada sesuatu yang dianggap ya bagus lah menurut dia. Padahal yang dianggap bagus menurut orang itu kan jelek-jelek. Saya ulangi, yang dianggap bagus menurut orang itu udah hampir pasti jelek. Karena orang-orang itu kan sudah hampir jelas walakin aksaron nasila ya'lamun. Jadi bagus menurut orang yang tidak yang bodoh, ya. Bagus menurut orang yang bodoh kira-kira gimana? Ya kan jelek. Bagus dalam persepsi orang yang jelek kan jelek. Benar menurut orang yang salah kan orang berarti salah biasanya. Jadi nggak usah geeran dipuji orang awam, nggak usah. Kalau kita dipuji sama wali, puji sama arif, ya itu baru benar. Baru benar. Karena yang puji kita kan apa ya? Ya pokoknya gitulah. Jangan seneng dipuji gitulah. Jangan seneng dipuji. Kalau dipuji itu yakin aja mantap dengan kejelekan diri kita. Biar nggak keganggu gitu. Nggak keganggu pikiran kita. Biar mantap terus. Karena kalau resikonya itu besar. Apa resikonya? Nanti resikonya itu kita senang sama diri, bangga sama diri, senang sama diri, bangga sama. Itu kan senang sama diri itu, nerima diri kita bagus, itu sumbernya malapetaka. Kita nganggap kita itu bagus, itu sumbernya malapetaka. Namanya ridho bin nafsi. Itu sumber malapetaka. Jadi kalau kita mengenggehkan, mengiyahkan kepada
kebaikan diri sendiri. Itu sumber malapetaka, harus yakin itu. Jadi awal malapetaka itu katanya kita menganggap atau menerima diri kita sebagai kebaikan. Jadi kita nanti aman, nyantai, paling enggak terlibat sawu. Itu bahaya. Bertolak belakang dengan keharusan. Kan harusnya itu kan daruroh. Ayo, harusnya itu apa? Daruroh. Daruroh itu apa? Repot ke Allah, pakir ke Allah. Nah ketika dipuji itu kan kita puas dengan diri. Kalau puas dengan diri kan itu sangat berbahaya. Jangan sampai terlibat puas dengan diri. Jangan. Kalau kita melihat kehinaan diri kita, puas kita dengan melihat kehinaan diri. Itu bagus. Puas kita melihat kerendahan diri. Jadi kalau kepuasan gitu ketika kita melihat aib kita. Kalau kita melihat aib kita, kita puas. Nah, itu benar. Kita puas dengan melihat aib kita, puas melihat kejelekan kita. Wah, saya bagus. Jadi gini, kalau dianggap kita punya kebagusan, kelebihan, ya, itu dianggap sebuah nilai positif, mungkin 1 atau 2. Kalau kita melihat kejelekan, kita tahu jelek, itu nilainya bisa sampai 100. Itu nggak mudah itu. Ya, nggak mudah mengendarai bagus untuk jadi hebat, mengendarai kebagusan itu nggak mudah. Agak lambat gitu, jadi nggak maksimal. Jadi untuk mendapat makom yang tinggi itu ya, masih cepat kita mengendari kejelekan kita. Masih cepat mengendari kejelekan kita. Jadi merasa jelek itu lebih cepat. Jadi tipuannya nggak terlalu banyak. Jadi jalannya lurus, set gitu. Dia merasa jelek itu nggak terlalu banyak belokannya. Karena langsung dia berhadapan dengan rububiyah. Beda dengan dia merasa bagus. Gitu. Terlalu banyak belokannya. Harus benar-benar cerdas. Itu sangat sulit. Mending jangan diambil jalan itu. Lebih baik kita yakin akan apa tadi? Kejelekan kita. Ya lihat aja kejelekan kita. Itu kan doa dari bapak saya itu begitu. Allahumma ja'al sayyati khati'ati nasba'aini. Gusti, tolong kesalahan gitu biar ada dalam mataku. Biar aku selalu memandang kesalahanku. Itu doanya bapak saya. Itu diajarkan ke saya itu waktu masih sangat muda lah, SMP, SMA gitu. Itu bilangnya gitu. Itu lebih aman ya, lebih apa? Lebih aman. Ya tapi itu juga enggak ini ya, enggak baku. Itu kalau murid ya, kalau apa? Kalau masih kita belum sampai wusul ya. Kalau udah wusul lain cerita gitu. Kalau murid bagi kita. Ini kan hikam itu satu menceritakan standar wusul, satu menceritakan bagaimana mengejar standar itu. Nah ini cerita mengejar standar itu. Nanti kalau wusul sendiri gambarnya ada. Jadi hikam itu begitu. Jadi kita mau wusul bagaimana supaya kita wusul. Terus kalau wusul bagaimana? Ceritain lagi sama hikam. Wusul beginilah. Kalau kata usul katanya al-arif itu berarti standar wusul gitu. Berarti kalau belum begitu belum masuk standar itu. Gitu. Ida atlaqo di mana
nguculkeun Allah asana ing muji alaika kepada engkau. Walasta lan tidak engkau bi ahli ni ahli. Fa'asni mangka ngalam anjeun alaika Allah bima kalawarang huwa Allah ahlu ahlina eta sana. Al mukmin ari mukmin teh huwa min alladzi la yara nafsahu ahlan, yang tidak melihat dirinya sebagai ahli li ayyum dah dipuji aw yusna atau di alam aling saya mukmin. Li anna mujibati dalika karena terapana eta sana teh lain salahu lain jang si mukmin min hati mujibah saya biji-biji kama taqaddam. Wa idza ataqallahu al sinatan nas lisan manusia bisana muji alika mukmin wala ahliyata fi lidzalik, tidak ada ahli ke si mukmin. Payam bagi ayari pal haqq li ahli, maka harus ya, itu melihat hak itu ke ahlinya, ahli hak. Payastamilu nafsahu bisana ala Allah, maka dia harus ya, menggunakan dirinya untuk muji Allah bima huwa ahlu, dengan yang itu, dengan pujian yang Allah itu ahli dipuji. Liyakuna dzalik syukran li nikmati itlaqi alsinah bisana, supaya jadi syukur nikmat dipuji min ghairi istihqaq lidzalik, dengan tanpa hak dipuji. Wala li subuti ahliyah, kalau kita dipuji itu jangan direm di kita, jangan ditahan di kita, tapi dilangsam langsung. Dilangsam. Jadi enggak apa? Jangan direm di kita, tapi dilangsam ke siapa? Ke Allah kan. Ya dia muji Allah gitu. Terus ditambah sama kita. Jadi ada dua pekerjaan. Satu, dia enggak ngerem. Kedua, nambah gitu. Dengan kita. Ada orang muji kita. Kamu itu baik apa. Ya, di sini kita harus yakin bahwa dia bukan sedang muji saya, muji siapa? Muji Allah. Itu satu. Yang kedua, tambah dari kita. Sebagai syukur ke Allah. Ya Allah, ini kan pujian buat engkau. Lakal hamdu bidah wadaka gitu. Ya Allah, perbuat ini itu pujian kepada engkau. Pujian kepada engkau. Lakal hamdu bidah wadaka. Jadi dua, wadipanya dua. Satu enggak boleh direm, diam di kita. Kedua ditambah. Kalau saya dalam pujian itu yang paling saya senang itu. La uhsi sanaan alaika anta kama atnaita ala nafsi. Atau lakal hamdu kama yambagi li jali wajhik wa li azimi. Itu yang paling saya senang. Paling mengena itu di hati itu. Lakal hamdu kama yambagi li jali wajhik wa li azimi sultani. Jadi kita berniat menggali semua potensi puji gitu. Kita berniat menggali semua potensi pujian. Pujian yang kita tak ketahui atau semua pujian yang tidak kita ketahui. Pokoknya semua pujian itu kita pengen kita ikuti dalamnya untuk mengantarkannya ke siapa? Ke ahli puji siapa? Allah. Ya kalau Allah itu sudah terpuji. Karena Allah sendiri sudah bilang alhamdulillahirabbil. Allah sendiri yang bilang begitu. Nah cuma kan itu nggak ada keterlibatan kita. Kan Allah yang muji, nggak ada ya apa? Nah kita pengen terlibat dalam pujian itu. Kita ingin terlibat kepada suasana di mana Allah memuji dan Allah, makanya kita bilang la uhsi sanaan alaik anta kama atnaita ala. Nah itu sama dengan gini, ya Allah libatkan aku. Ketika kau memandang keindahanmu, libatkan aku. Ketika kau puas dengan dirimu, libatkan aku.
Ketika kau suka dengan dirimu, libatkan aku. Ketika kau mengagukan dirimu, libatkan aku. Gitu. Maka bilang apa? La si sanaan alaik anta kama asnaita ala. Jadi kita minta terlibat ke Allah. Itu sah-sah saja. Boleh itu. Itu satu kemurahan Allah. Nah itu. Jadi iya kan, Allah itu sudah puas. Allah itu sudah sangat puas dengan apa? Dengan dirinya itu sudah sangat puas. Allah itu sudah sangat apa? Sangat bangga. Sangat bangga. Nah, kita ingin terlibat dengan kebanggaan itu. Di alhamdulillah itu enggak nilainya enggak sedikit. Alhamdulillah apa? Kalau orang sudah menyelam alhamdulillah amin, ya sebenarnya cukup alhamdulillahirabbil alamin. Cuma karena Allahnya begitu baik, dia nggak cukup kita menyaksikan itu, suruh jalan-jalan nyari apa-apa semua. Padahal alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan suatu ungkapan kepuasan, suatu ungkapan kesenangan, kesukaan. Ya, pengungkapan pernyataan kesempurnaan. Alhamdulillah itu udah pengungkapan pernyataan kesempurnaan. Tidak ada yang tidak sempurna, tidak ada yang tidak hebat, tidak ada yang tidak indah, tidak ada yang tidak bagus. Itu apa? Alhamdulillah. Nah, kita ketika dipuji, ada orang muji kita, itu ada dua wadipah ya, dua kegiatan. Yang pertama apa? Jadi jangan direm, kita jangan jadi target. Tapi bagikan kita itu harus dianggap sebagai bayangan. Kalau orang nembak bayangan kan nggak kena ke mana? Ke bayangannya. Terus yang ditembaknya mana? Yang punya bayang. Nah, kita anggap sebagai bayangan. Jadi biarkan si pujian itu tembus kepada yang punyanya. Siapa itu? Allah. Yang kedua, sebagai tambahan kita muji siapa? Allah, karena sudah memperjalankan pujian itu, mengitlakan, ya, mengungkapkan pujian itu kepada hambanya untuk kita. Jadi dua pujiannya. Orang itu dan tambah kita. Supaya apa? Supaya pas alhamdulillahirabbil. Kita tidak ikut campur. Jadi dalam pujian itu, karena alhamdulillah. Pujian itu khusus selendangku, khusus pakaianku. Paman raja'ani bidalik alqaitu binnar. Orang yang merebutku, orang yang ikut campur dalam itu, kulempar dia dalam neraka. Kita nggak ikut campur ya, kita yang ikut campur. Jadi dalam pujian itu nggak ikut campur, sudah lepaskan saja. Oh, iya, karena seirannya bisa lami tingatinya. Kayak mau dikebut, pokoknya tamat lah, gampang. Insya Allah. Yang penting kan lain baca lain macam. Yang penting nurnanya. Nurna itu masalah baca mah gampang lah. Masalah lugat gampang, masalah i'rab ya gampang itu. Tapi yang penting apa nah? Nurna. Terbuka, tina gelap menjadi terang. Tina tidak tahu jadi tahu. Tina ragu menjadi yakin. Allahu a'lam.